Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hormon tiroid stimulating hormone. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Olga Yolanda Sari. Yang kedua, Dery Erdian Saputra. Yang ketiga, Feni Lestari. Yang keempat, Dinda Zulkarnain. Yang kelima, Dinda R. Octaviana. Yang keenam, Anisya Septiani. Yang ketujuh, Kurnia Hafisa. Yang kedelapan, Elvina Fitri Mulyati. Yang kesembilan, Tiara Feni Lestari. Yang kesepuluh, Saskia Anissa. Dan yang kesebelas, saya sendiri, Evelyn Meristika Tamadi. Kira-kira apa itu hormon? Yuk kita lihat arti dari hormon. Hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk ke dalam peredaran darah tanpa saluran untuk memengaruhi jaringan target secara spesifik. Nah, karena kita sudah tahu pengertian dari hormon, sekarang kita harus tahu pengertian dari thyroid stimulating hormone. Adalah hormon yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroksin dan triiodothyronine. Hormon TSA dipengaruhi oleh thyroid relaxin hormone yang dihasilkan oleh hipotalamus untuk mempertahankan konsentrasi yang thyroid stimulating hormone disebut juga dengan thyrotropin adalah glikoprotein yang disekresikan oleh bagian anterior dari kelenjar hipofisis. TSH sintesis dan sekresi didominasi oleh thyrotropin relaxing hormone. TSH faktor perifer didominasi oleh kadar hormon tiroid. Setelah disintesis, TSH disekresikan lalu reseptor TSHR, ikatan TSH-TSHR akan memberikan dampak klinis terhadap jaringan dan organ tempat terjadinya ikatan tersebut. Ikatan tersebut bisa terjadi pada kelenjar tiroid dan jaringan ekstratiroid. Jaringan yang sudah dikenal mengekspresikan TSHR adalah jaringan adiposa dan hipotalamus. Hormon tiroid digunakan pada hipotiroidisme dan juga digunakan pada goiter non-toksik yang difuse, tiroiditis Hashimoto, dan karsinoma tiroiditis. Hipotiroid neonatal membutuhkan pengobatan segera agar bayi dapat tumbuh kembang normal. Natrium levothyroxine adalah obat pilihan untuk terapi pemeliharaan. Dosis awal tidak lebih dari 100 mikrogram sehari, lebih baik sebelum makan pagi, atau 25-50 mikrogram pada pasien lanjut usia atau pasien dengan penyakit jantung, ditingkatkan 25-50 mikrogram dengan interval paling cepat tiap 4 minggu. Dosis pemeliharaan untuk mengobati hipotiroid umumnya 100-200 mikrogram sehari yang dapat diberikan sebagai dosis tunggal. Pada bayi dan anak, dosis tiroksin untuk hipotiroid, bawaan, dan juvenile myxedema sebaiknya dititrasi sesuai dengan respon klinik, penilaian pertumbuhan, serta pengukuran tiroksin, plasma, dan TSH pada hipotiroid bawaan. Dosis awal yang lebih tinggi dapat memberikan efek yang menguntungkan pada perkembangan mental anak. Nah, kita harus tahu fungsi hormon tiroid. Yang pertama, melakukan kontrol terhadap proses pembakaran kalori yang dilakukan oleh tubuh. Kontrol metabolisme ini dapat berdampak kepada kenaikan atau penurunan berat badan seseorang. Yang kedua, mengontrol kecepatan pengolahan makanan dalam sistem pencernaan. Yang ketiga, membantu mengatur irama detak jantung dan tekanan darah. Yang keempat, menaikkan atau menurunkan suhu tubuh. Yang kelima, mengontrol kecepatan tubuh dalam melakukan reproduksi sel. Yang keenam, membantu pertumbuhan pada anak-anak. Yang ketujuh, mengoptimalkan pertumbuhan otak terutama pada anak. Jika kelebihan hormon tiroid, dampak apa yang terjadi? Hipertiroidisme merupakan kondisi ketika kelenjar tiroid terlalu aktif memproduksi hormon tiroid, sehingga kadar hormon tiroid di dalam darah menjadi sangat tinggi. Sedangkan tirotoksikosis adalah kondisi yang terjadi saat kadar hormon tiroksin, salah satu jenis hormon tiroid, meningkat terlalu tinggi dan menyebabkan masalah kesehatan. Nah, yang terjadi nafsu makan meningkat, rambut rontok, detak jantung yang tidak normal. Bagaimana kalau kekurangan hormon tiroid pada hipotiroidisme? Jumlah hormon tiroid yang terlalu sedikit lebih dikenal dengan istilah hipotiroidisme. Hipotiroidisme merupakan kondisi di mana kelenjar tiroid tidak mampu memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup. Hal inilah yang membuat proses metabolisme tubuh menjadi terganggu.
yaitu gangguan memori, depresi dan kelelahan, kulit yang kering dan kasar. Kita juga perlu tahu struktur dari hormon tiroid. Sekitar 70% dari iodium di dalam tiroglobulin terdapat sebagai prekursor pengaktif, yaitu monoidotirosin dan diodotirosin. 30% residu ioditoronil T3 dan T4, asupan iodium haruslah mencukupi rasio T3 banding T4 adalah sekitar 7:1. Pada keadaan defisiensi iodium, rasio ini akan menurun sebagaimana halnya pula rasio DIT banding NIT. Efek dari hormon tiroid yang pertama meningkatkan BMR, yang kedua intermedianing metabolisme, yang ketiga simpatomimetik, yang keempat pertumbuhan. Nah, kita dapat lihat di gambar berikut ini untuk sintesis hormon tiroid. Sintesis hormon tiroid. Proses pembentukan hormon tiroid melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, konsentrasi iodida dengan melawan gradien elektrokimia yang kuat bergantung pada energi dengan pompa Na+ per K+ yang tergantung ATPase. Aktivitas pompa iodida tiroid dapat dipisahkan dari tahap biosintesis hormon. Yang kedua, oksidasi iodida. Kelenjar tiroid merupakan satu-satunya jaringan yang dapat mengoksidasi iodida hingga mencapai valensi tinggi. Tahapan ini melibatkan enzim peroksidase yang mengandung HEM dan terjadi pada permukaan lumen sel folikuler. Yang ketiga, iodinasi tirosin iodida. Peroksidasi akan bereaksi dengan residu tirosil dalam tiroglobulin di dalam suatu reaksi yang melibatkan enzim tiroperoksidase. Yang keempat, perangkaian iodotirosil, perangkaian dua molekul DIT untuk membentuk T4 atau perangkaian MIT dengan DIT untuk membentuk T3 akan terjadi di dalam molekul tiroglobulin. Enzim untuk perangkaian tersebut masih belum ditemukan. Dan karena reaksi perangkaian ini merupakan proses oksidasi, kita memperkirakan bahwa enzim tiroperoksidase yang sama mengkatalisasi reaksi ini dengan merangsang pembentukan radikal bebas iodotirosin. Terapi non-farmakologi yang pertama, pengangkatan kelenjar tiroid harus dilakukan pada pasien dengan kelenjar besar lebih dari 80 gram, oftalmopati berat, atau kurangnya remisi pada pengobatan obat antitiroid. Yang kedua, jika tiroidektomi direncanakan PTU atau metimazole, biasanya diberikan kepada pasien secara biokimia eutiroid, biasanya 6-8 minggu. Diikuti dengan penambahan iodida 500 mg per hari selama 1-14 hari sebelum operasi untuk menurunkan vaskularitas kelenjar. Levothyroxine dapat ditambah untuk mempertahankan keadaan eutiroid, sementara thionamida dilanjutkan. Yang ketiga, propanolol telah digunakan selama beberapa minggu sebelum operasi dan 7-10 hari setelah operasi untuk mempertahankan denyut nadi kurang dari 90 denyut per menit. Preatmin kombinasi dengan propanolol dan 10-14 hari kalium iodida juga telah dianjurkan. Terapi farmakologi. Yang pertama, thionamid. PTU dan metimazole memblokir sintesis hormon tiroid dengan menghambat sistem enzim peroksidase tiroid, mencegah oksidasi iodida yang terperangkap dan penggabungan selanjutnya menjadi iodotirosin dan pada akhirnya iodotironin, dan dengan menghambat kopling MIT dan DIT untuk membentuk T4 dan T3. PTU tapi tidak metimazole juga menghambat konversi perifer T4 ke T3. Yang kedua, iodida. Iodida secara akut menghambat pelepasan hormon tiroid, menghambat biosintesis hormon tiroid dengan mengganggu penggunaan iodida intratiroid dan menurunkan ukuran dan vaskularitas kelenjar. Yang ketiga, adrenergic beta blocker. Beta blocker biasanya digunakan sebagai terapi tambahan dengan obat antitiroid, RI atau iodida saat merawat penyakit Graves atau nodul beracun. Dalam persiapan untuk operasi atau badai tiroid, satu-satunya kondisi di mana beta blocker adalah terapi utama untuk tirotoksikosis adalah yang terkait dengan tiroiditis.
Obat apa saja yang digunakan di tiroid ini? Yang pertama, metimasol atau tiamasol. Metimasol atau tiamasol adalah obat golongan anti-tiroid yang digunakan untuk mengurangi produksi hormon tiroid pada penderita hipertiroidisme atau kelebihan hormon tiroid dalam darah. Yang kedua, levotiroxin. Levotiroxin merupakan golongan obat terapi pengganti hormon. Obat ini bekerja dengan cara menyediakan hormon tiroid ketika kelenjar tiroid tidak berfungsi secara normal. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata.